Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini motor Vario 150 injeksi saya ceritanya mogok ya di jalan, dan ini menyebabkan apa ya, tragedi. Istri saya ngomel-ngomel saat menjemput anak di sekolah gitu teman. Ini sudah saya cek pakai tes DC, saya cek satu persatu di bagian mulai dari akinya ya, ini akinya masih bagus. Kemudian di bagian sekringnya semuanya saya cek, dan saya lihat sekringnya nggak ada masalah. Sampai ke bagian relaynya ini ya, relay di motor ini saya cek semuanya, dan ini saya menemukan kejanggalan ya di bagian relay ini. Ini ketika saya colok itu kadang nyala, kadang mati. Normalnya nyala ya di bagian kaki, kalau dari sini tuh di bagian pojok kanan bawah itu ya. Ini saya zoom, nanti akan saya tunjukin ke kalian. Nah ini mati teman-teman. Nah di bagian ini ya, dari belakang itu paling pojok kanan bawah ya, ini mati dan kadang nyala teman-teman. Dan anehnya itu ketika apa ya, nyalanya itu ketika ada goncangan pada motor ya. Jadi cukup membuat saya pusing ini teman-teman. Dan saya pastikan lagi di bagian sekring juga sudah saya lepasin semua satu persatu, itu nggak ada masalah. Saya juga sempat mengganti relay yang baru, dan ketika saya pasang relay baru itu sempat motor nyala, dan itu saya pikir relaynya yang rusak teman-teman. Ini ya kalian lihat, lampunya powernya langsung nyala, dan di starter juga nyala. Namun anehnya akhirnya beberapa saat kemudian ketika di saklar kontak di off kan dan dinyalakan kembali nggak mau nyala lagi ya. Ini membuat saya pusing karena ya basicnya memang saya bukan orang teknisi atau orang otomotif yang lulusan teknik ya, jadi ya mungkin pusing ya untuk orang awam seperti saya. Ini saya pikir di bagian kontaknya yang rusak. Nah sudah saya bongkar juga, nanti saya tunjukin untuk cara bongkarnya. Nah seperti ini teman-teman, ketika digoyang-goyang itu nyala, kadang enggak. Ini sudah digoyang-goyang lagi, saya goyang-goyang lagi, nyala. Dan ketika di starter langsung cut off gitu ya, mati ya. Dan saya pikir ini motor nggak pernah terjadi insiden, dan suatu ketika motor ini dipakai istri untuk jemput anak di sekolah. Ketika tiba-tiba saat mau pulang gitu nggak mau nyala teman-teman. Akhirnya ya diputuskan biarkan motor ditinggal di sekolahan anak saya, dan anak istri pakai ojek online gitu ya. Akhirnya motor saya bawa pulang, dan anehnya itu ketika saya bawa pulang dari sekolah anak saya itu bisa nyala teman-teman. Ketika saya otak-atik di bagian relaynya ya, di bagian sikring-sikringnya itu saya pasang lepas, itu bisa nyala. Ya mungkin keberuntungan saya ya, dan itu keberuntungan juga di jalan tidak mogok. Ini cukup membuat saya pusing ya, pusingnya seru gitu ya untuk orang yang hobi seperti saya ngotak-ngatik kayak gini. Ini menimbulkan rasa penasaran. Seperti yang kalian lihat, ini sampai saya bongkar di bagian stop kontaknya, di bagian saklar on off-nya yang menyambung ke kunci stop kontaknya. Ini seperti ada bagian tembaga yang terkonek ketika stop kontak di on kan. Ini sudah saya bongkar, saya bersihkan semuanya, dan saya rakit kembali. Dan ketika saya pasang juga terkadang nyambung dan terkadang enggak. Akhirnya saya putuskan, saya simpulkan bukan di bagian ini yang bermasalah. Namun untuk pembongkaran ini sengaja saya sertakan atau saya tunjukin ke kalian ya, siapa tahu kalian juga penasaran bagaimana cara membongkar di bagian kunci stop kontak motor Vario 150 ini ya. Ini sama untuk Vario 150 old ataupun 125 yang lama ya. Seperti ini, siapa tahu kalian lagi mencari bagaimana cara membongkarnya. Oke, ini sudah saya tes untuk pergerakan atau putaran dari saklarnya ya. Saya pikir nggak ada masalah, dan ini tinggal saya rakit kembali. Ini modelnya tanpa baut ya, hanya semacam klip atau pengunci. Jadi kalian harus hati-hati saat membuka, pastikan klipnya jangan sampai patah.
Oke. Baik teman-teman, ini sudah selesai saya rakit kembali. Saya pasang ke soketnya di stop kontak dan saya coba putar on off-nya ke kanan atau ke kiri untuk off, namun tetap tidak nyala. Nah, di saat saya ngetes ini saya menemukan yang janggal ya, sesuatu yang janggal, namun aneh juga, membuat saya penasaran. Di bagian cover motor ini ketika saya gerakin itu nyala ya di bagian speedometer dan indikatornya ketika saya tarik, dan ketika saya dorong ke depan mati. Akhirnya saya telusuri di bagian perkabelan. Di balik cover ini ada kabel yang memang dalam settingannya itu ada kabel yang berasal dari aki motor menuju ke arah stop kontak ya. Seperti ini teman-teman. Ini nanti akan saya bongkar, akan saya tunjukin kabel yang mengalami atau yang bermasalah seperti itu. Dan saya pun dibuat heran ketika saya menumpukan kabel tersebut kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, untuk mengakses bagian perkabelan dari aki ke stop kontak harus membongkar cover depan dan cover belakang yang dari lacinya itu juga ya. Memang motor ini menurut saya cukup ribet ya untuk perbaikan. Dari sekian motor ya, saya jujur aja baru memiliki motor Vario ini ya. Namun menurut saya ini cukup rumit ketika mau benerin apa gitu, kita harus bongkar ini bongkar itu, dan menurut saya nggak efektif banget ya. Terlalu banyak yang dibongkar-bongkar gitulah. Ya mungkin ya motor zaman sekarang kayak gitu kali ya teman-teman. Oke, ini cover belakang sudah saya pasang. Ini ada soket-soketnya. Untuk cara melepas cover depan, saya juga udah pernah cara melepasnya. Kalian bisa cari di di video saya sebelumnya, atau nanti saya sertakan di link di deskripsi ya. Dan ini dia teman-teman, permasalahannya yang mengakibatkan motor saya mogok. Ternyata hanya soket yang warna hijau itu ya, soket yang berasal dari aki yang menuju ke stop kontak. Soketnya 2 pin dan ternyata soketnya lepas teman-teman. Itu yang bikin motor ini kadang nyala kadang hidup. Mungkin karena goncangan, saat digoncangkan soketnya nyambung, dan kadang saat tergoncang soketnya kembali lepas ya. Walaupun tidak terkunci kan kadang bisa seperti itu ya teman-teman. Seperti ini. Jadi intinya permasalahan pada motor ini mogok hanya soket powernya ini saja teman-teman. Jadi ketika saya sambung kembali ya permasalahan selesai gitu ya. Memang agak membingungkan ini motor ya, hanya sebuah soket harus dibongkar-bongkar. Kalau tanpa melepas cover semuanya ini apakah bisa? Saya pastikan tangan saya nggak bisa masuk ya, karena itu posisi soketnya berada di belakang ecu teman-teman, dan susah dijangkau pakai tangan ya, nggak akan bisa gitu. Dan ini harus dibela-belain bongkar bagian bodi depan sampai kelihatan kerangkanya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pengalaman saya dalam mengatasi motor Vario 150 injeksi yang mogok karena soket yang putus. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.